Halo guys, kembali lagi di Fans Bola Unsensor. Kali ini Piala Dunia sudah memasuki masih matchday pertama setelah kemarin tuan rumah bermain dan juga ada satu laga selain tuan rumah yaitu laga antara Korea Selatan melawan Republik Ceko. Kali ini Piala Dunia sudah bergulir dengan sangat cepat karena memang perharinya ada sekitar 4 pertandingan. Kalau waktu Indonesia Barat ini berlangsung sekitar pukul 11 ataupun jam 12 malam, dan juga yang terakhir ini berlangsung sampai dengan pukul 9 atau jam 10 pagi ya. Jadi bisa selesai jam 11, enggak deh. Ya benar, jam 11 ataupun jam 12 siang. Dan kali ini memang sudah berlangsung sampai dengan grup H yang mana baru saja selesai tadi laga antara Iran dan juga New Zealand, tapi yang di grup H-nya adalah Saudi Arabia dan juga Uruguay. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas dari hari apa ya, berarti hari tanggal 14 nih, hari Sabtu Minggu, Sabtu berarti ya, laga hari Minggu, sorry. Laga antara Qatar dan juga Swiss yang memang mana mengejutkan kita semua karena jujur saya sendiri memprediksi bahwa Qatar akan kalah oleh Swiss. Kita lihat bahwa kualitas Swiss sorry lebih baik daripada Qatar. Level Eropa, bahkan beberapa pemain Swiss tampil luar biasa musim ini seperti Granit Xhaka yang mengantarkan Sunderland ke kompetisi Eropa setelah sekian lama, bahkan merupakan tim degradasi di Premier League. Dan juga kalau kita lihat Qatar cukup berdarah-darah ya buat lolos ke World Cup 2026 ini, harus melalui kualifikasi ronde keempat dan itu pun dimainkan di kandangnya sendiri. Tapi Qatar tidak mau menyerah seperti video yang pernah saya buat sebelumnya, bahwa jangan kaget kalau misalnya Qatar tiba-tiba bisa lolos, bisa nyampe final, karena ini adalah kompetisi sahabat milik Qatar yaitu FIFA. Di samping permainan Qatar yang luar biasa, tidak banyak juga kelihatan keuntungan-keuntungan dari wasit. Memang pure tactical, itu sedikit sarkastik saja dari saya. Qatar pun sangat paham bahwa mereka ini secara kualitas di bawah dari Switzerland, makanya mereka menurunkan formasi 5-4-1, yaitu cukup tahan ya dibandingkan dengan Switzerland, meskipun Swiss sempat unggul lewat gol dari Brille Embolo, dan juga akhirnya Qatar berhasil menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Dan ya, ini tentunya apa ya, bisa dibilang debut, bukan juga debut, tapi bisa dibilang hasil awal yang sangat baik bagi Qatar, karena ya ini membuat mereka cukup nyaman ya di grup B, karena semuanya di apa sih, bisa dibilang di matchday pertama ini semuanya meraih hasil imbang, karena ada tuan rumah juga imbang bermain dengan Bosnia di matchday pertama, sehingga di matchday kedua tentunya semua tim akan lebih all out lagi untuk dapat mengamankan posisi mereka di 32 besar. Oke, selanjutnya kita bergeser teman-teman ke laga antara Brazil lawan Maroko. Sudah saya katakan bahwa Brazil di bawah Ancelotti ini memang tidak terlalu spesial, tidak terlalu kuat dibandingkan skuad Brazil beberapa tahun yang lalu, atau bahkan kita bilang era 2000-an, karena Brazil di era 2010-an sampai ke bawah ini kualitasnya tidak cukup baik ya, mungkin cukup menanjak lagi pada 2014, namun pada 2018 dan juga 2022 mungkin teman-teman boleh setuju atau tidak, tapi menurut saya Brazil kualitasnya amat sangat menurun kalau kita bandingkan dengan era 2006, 2002 dan juga 1998, karena skuadnya diisi oleh pemain-pemain world class seperti Ronaldo, Ronaldinho, lalu juga ada Dida, Cafu di belakang, ada Lucio, Aldair, juga name it lah, Rivaldo. Tapi sedangkan Brazil di 2026 ini so far bintangnya pun cedera, yaitu Neymar yang dipaksakan ya menurut saya untuk dipanggil cedera dan hanya menjadi penonton saja di saat melawan Maroko. Saya sempat meragukan Maroko, kenapa? Karena memang skuadnya masih muda, berbeda seperti skuad di World Cup 2022 saat mereka meraih juara keempat dan berhasil lolos ke semifinal. Tapi ternyata skuad muda itu membuktikan bahwa omongan saya itu salah. Mereka sangat siap, bahkan untuk pemain yang paling bersinar yaitu adalah Ayub Buadi, pemain tengah asal Lille ini tampil sangat luar biasa, meskipun man of the match-nya adalah Vinicius Junior, yang mana semua orang di internet, semua orang di dunia setuju bahwa man of the match di laga Brazil
lawan Maroko adalah Ayub Buadi. Kita lihat bagaimana Ayub Buadi ini carry lini tengah dari Maroko menjadi penyambung antara lini belakang dan juga lini depan tanpa lelah. Masih 18 tahun, masih banyak peluang untuk dia berkembang bermain di salah satu tim besar di Liga Prancis yaitu Lille, dan keputusan yang tepat ya, karena sebelumnya Ayub Buadi ini sempat membela Prancis U17 dan ia menjadi kapten di timnas Prancis tersebut. Namun di detik-detik akhir ia memutuskan untuk membela tanah leluhurnya yaitu Maroko, dan terbukti ia tampil dengan sangat baik di lini tengah bersama dengan Neil El Ainaoui ya, pemain dari AS Roma. So far Brazil lawan Maroko ini merupakan laga yang sebenarnya layak dimenangkan untuk Maroko. Brazil kelihatan sangat merepotkan dan juga banyak yang bilang Bono masih lumayan, tapi menurut saya ya syukur-syukurlah Bono masih dapat bermain sampai menit-menit akhir, dan saya berharap Bono bisa terus bermain sampai Piala Dunia ini selesai. Jangan dulu cedera ya, karena ya membutuhkan sosok senior, apalagi Bono salah satu pemain yang berada di skuad Maroko 2022 yang mengantarkan mereka berfinish di posisi keempat. Di sisi lain ini merupakan sinyal besar bagi Brazil karena ya kita tahu Brazil di setiap penyelenggaraan kali ini selalu difavoritkan menjadi juara, dapat tekanan besar dari publik mereka sendiri dan juga dirinya bahwa mereka sudah cukup lama tidak memenangkan Piala Dunia terakhir 2022 yang sudah 20 tahun lebih. Dengan skuad yang ada sebenarnya saya cukup meragukan Brazil untuk dapat menjadi juara dunia ataupun bahkan laju lebih jauh di World Cup 2026 ini. Skuad yang ada tidak cukup mumpuni dan juga variasi taktik dari Brazil pun tidak terlalu canggih ya dibandingkan dengan tim-tim yang memang sudah lebih modern dalam bermain sepak bola seperti Spanyol ataupun Jerman di bawah Julian Nagelsmann. Jadi ya begitulah Brazil lawan Maroko. Saya sedikit kecewa dengan Brazil. Sebenarnya sebelum bermain pun sudah tidak banyak berharap, tapi ya jauh lebih kecewa saat melihat mereka main di World Cup di panggung sebenarnya. Jadi ya kita lihat sejauh mana Brazil melaju di World Cup 2026 tahun ini. Selanjutnya ada Haiti di grup C ya. Ini laga kedua grup C antara Haiti melawan Skotlandia, di mana Skotlandia berhasil menang tipis lewat gol dari John McGinn, kapten dari Aston Villa, mencetak gol sematawayang untuk Skotlandia di menit berapa nih, takut salah, menit 28 lewat asis Adams. Dan ini juga menjadi apresiasi terbesar ya, karena Haiti bermain sangat rapih, sangat luar biasa, bahkan banyak mendapatkan pujian juga dari beberapa pandit dan juga publik ataupun fans sepak bola karena bermain dengan cukup luar biasa saat melawan Scotland. Memang dia masih belum meraih kemenangan, belum dapat mencetak gol, tapi setidaknya permainannya menunjukkan progres dan ya langkahnya akan semakin berat karena akan melawan tim yang jauh lebih tinggi kualitasnya dibandingkan Skotlandia, yaitu adalah Brazil dan juga Maroko. Diharapkan sih menurut saya Haiti dapat terus bermain seperti saat lawan Skotlandia, setidaknya menyajikan sepak bola yang menghibur. Poin plusnya dapat mencuri poin dari Meksiko, dari Maroko ataupun dari Brazil. Selanjutnya di laga awal grup D ini ada laga yang cukup mengejutkan bahkan untuk saya sendiri, yaitu adalah laga antara Australia melawan Turki, di mana wakil Asia ini yang pernah ditahan imbang oleh tim nasional Indonesia dengan skor 0-0 berhasil menjinakkan Turki dengan skor yang cukup meyakinkan 2-0. Tidak muluk-muluk, permainan dari Australia ini cukup rapih, cukup disiplin. Bahkan saya sedikit menggunakan statement bahwa Australia sebenarnya agak rapuh jika kipernya bukan Matthew Ryan, namun itu terbukti salah, bahwa Eddie Beach, kiper dari Melbourne City ini bermain cukup baik pada laga pembuka di grup D tersebut. Di laga pembuka di grup D bagi Australia bermain cukup baik. Australia serangan baliknya dari Iran Kunda, Nestori Ronkinda, lalu juga tendangan screamer ya dari Mel Cafe yang menutup kemenangan Australia atas Turki. Dan sesuai prediksi saya, Australia ini di lini belakang memiliki tembok yang sangat besar, yaitu ada
Alessandro Kirkati, lalu juga ada Harry Suter dan juga Cameron Burgess yang mana tingginya lebih dari 195 cm. Tambah lagi dari kiper-kipernya yang jangkung-jangkung, dan tentunya ini akan menjadi apa ya, rintangan terbesar lah, apalagi Turki ya yang ternyata pada saat laga melawan Australia tidak menurunkan striker murni, malah menurunkan Kerim Atukoglu yang memang dari secara tinggi badan tidak terlalu tinggi. Mari kita lihat berapa ya tinggi badan Kerim Atukoglu, hanya 172 cm. Tentunya sangat sulit melawan pemain-pemain dari Australia. Bahkan sempat viral ada video dari Kerim Atukoglu yang diampit oleh dua back Australia, dan terlihat perbedaan postur dan juga tinggi badan dari ketiga pemain tersebut. Dan tentunya ini menyulitkan bagi Turki. Kecepatan tentunya seharusnya yang dapat digunakan oleh Turki, namun mereka sayangnya underperform. Bahkan mereka memainkan striker utama mereka Deniz Gul, atau striker satu-satunya yang mereka bawa itu pada menit 85. Jadi itulah pilihan yang dilakukan oleh Vincenzo Montella. Bahkan Kenan Yildiz pun tidak main sejak menit awal, ia bermain di awal menit kedua menggantikan dari Yilmaz ya di menit 46. Jadi ya, Turki memiliki PR yang sangat besar di grup D karena kalah cukup meyakinkan melawan Australia, dan ini menjadi langkah yang cukup keren bagi Australia ya, karena sisanya harus melawan tuan rumah ya. Kita calculated loss ataupun bisa meraih hasil draw itu hal yang luar biasa, dan Australia tentunya harus bisa menang melawan Paraguay itu memastikan mereka lolos ke babak 32 besar nantinya. Dan ini langkah besar bagi Turki karena mereka tidak boleh kalah lagi baik itu melawan Amerika Serikat maupun Paraguay, karena akan sangat sulit untuk mendapat lolos baik dari jalur runner up maupun dari jalur peringkat 3 terbaik. Selanjutnya kita geser ke tanggal 15 di mana ada pesta gol dari Jerman yang membuat rakyat Brazil kembali mengalami PTSD, di mana tim nasional Jerman berhasil menang telak dengan skor 7-1. Dan kerennya adalah Jerman bermain sangat kolektif, terlihat setelah dua edisi Piala Dunia terakhir 2018 dan 2022 Jerman bermain dengan amat sangat buruk. Kali ini Jerman dengan generasi baru dan lamanya kembali tampil sangat baik setelah sekian lama. Terakhir yang mereka bermain baik saat menjadi juara pada tahun 2014 di bawah bawah Joachim Low, dan saat itu mereka juara dengan skor 7-1 di semifinal. Dan saat ini di partai pembuka mereka lolos 7-1 dengan banyak sekali pemain yang mencetak gol, di antaranya Kai Havertz 2 gol, Jamal Musiala 1 gol, dan gol pembuka dari Felix Meja, Nico Scotterbeck dan Nathan Brown, dan di belakang pun turut mencetak gol, dan dari pemain pengganti Dennis Undav juga mencetak gol. Meskipun Curaçao mengalami kekalahan telak di partai pembuka, publik dunia mengapresiasi Curaçao yang menjadi sejarah dengan negara dengan jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sekitar 156.000 penduduk, berhasil lolos ke Piala Dunia dan berhasil mencetak gol pertamanya lewat dari pemain namanya Comenencia. Dan ya, sebelumnya mereka bahkan sempat bermain draw ya bersama Jerman sebelum akhirnya Jerman mengamuk dengan skor 7-1. Ya, Jerman being Jerman lah istilahnya. Untuk World Cup kali ini mereka kembali ke DNA mereka, di mana menjadi tim spesialis turnamen. Ya, setidaknya Jerman minimal lolos sampai semifinal, dan dengan statistik, dengan permainan mereka, rasa bukan tidak mungkin Jerman dapat mengulangi prestasinya tersebut seperti pada World Cup 2014, 2010, 2006 dan juga 2002, di mana mereka selalu lolos ke semifinal. Selanjutnya kita maju ke grup F. Di sini ada laga antara Jerman lagi, antara Jepang dan juga Belanda, dua negara mantan penjajah Indonesia bermain dengan sangat apik, dengan sangat keren, dengan skor 2-2. Kita tahu bahwa di sini yang paling underperform adalah Belanda, karena Belanda sedikit diunggulkan seperti dari komposisi pemain yang ada, lalu juga banyak pemain yang bermain di klub besar dibandingkan Jepang yang memang tidak banyak pemain yang labelnya statusnya bintang, mungkin seperti Shinji Kagawa ataupun Keisuke Honda seperti pada edisi beberapa tahun yang lalu. Bahkan salah satu pemain bintang mereka Kaoru Toma
Lalu juga Taki Minamino harus mengalami cedera dan juga kapten mereka yang bermain di Liverpool yaitu Wataru Endo juga harus mengalami cedera. Namun ini tidak menurunkan kualitas dari Jepang karena memang kedalaman skuad dari Jepang cukup baik dan akhirnya mereka harus puas berbagi gol dengan skor 2-2 dan berbagi poin juga di grup F ini. Sebelumnya buat teman-teman yang nonton Belanda lawan Jepang mungkin nonton babak pertama ini masih kurang seru karena mereka masih menerka-nerka, masih bermain aman, namun setelah gol dari Virgil van Dijk ya yang membuka keran gol bagi Belanda, lalu Jepang langsung membalas gol tersebut, dibalas kembali oleh Belanda dan akhirnya Jepang berhasil mencetak gol di menit-menit akhir melalui gol Koki Ogawa sebenarnya, namun FIFA memutuskan gol ini jatuh kepada Daichi Kamada karena memang mengenai kepala dia. Ya, it is what it is. Belanda dan Jepang memang salah satu tim paling kuat di grup F. Di samping masih ada Swedia ya dan Tunisia yang hasilnya akan kita bahas selanjutnya. Tapi sebelum ke Swedia dan Tunisia, teman-teman, saya ingin ke Pantai Gading melawan Ekuador terlebih dahulu. Ini laga di grup E. Kedua tim tersebut satu grup dengan Jerman dan juga Curaçao. Pantai Gading berhasil menang dengan skor amat tipis lewat gol dari pemain Manchester United Amad Diallo di menit 90 di menit akhir lewat skema serangan balik. Asisnya dari siapa ini? Wilfred Singo ya, ini sang back yang memberikan umpan kepada Amad Diallo dan mencetak tendangan yang cukup kencang di dalam kotak penalti ya saya rasa, dan itu cukup mengantarkan Pantai Gading berada di bawah tim nasional Jerman dan memiliki peluang yang cukup tinggi untuk dapat lolos ke babak selanjutnya. Sepertinya untuk melawan Jerman akan sangat sulit, tapi melawan Curaçao sepertinya ini bisa diatasi oleh Pantai Gading dan setidaknya 6 poin dapat mereka amankan, dan tentunya ini sangat cukup bagi mereka untuk dapat lolos ke babak 16 besar, baik itu sebagai peringkat kedua ataupun sebagai peringkat 3 terbaik. Selanjutnya laga tadi sore kemarin ada laga antara Swedia menghadapi Tunisia, di mana Swedia pesta gol juga nih lewat skor 5-1 melawan Tunisia. Dan di sini kelihatan bahwa striker-striker dari Swedia yang kita lihat underperform di Premier League seperti Alexander Isak dan juga Victor Gyökeres bermain sangat apik di laga saat ini. Late game Potter lagi-lagi terbukti setelah ia di menit-menit akhir membawa Swedia lolos ke Piala Dunia. Ia juga mengeluarkan potensi terbaik dari tim Swedia. Ini tentunya tidak heran menurut saya karena memang Graham Potter sempat melatih tim asal Swedia, itu Ostertruk, namanya agak sulit dibaca, pokoknya ia melatih salah satu tim dari Swedia sebelum akhirnya ia pindah ke Brighton and Hove Albion dan pindah ke Chelsea. Dan ini menjadi redemption arc-nya bagi Graham Potter bahwa ia menunjukkan ia merupakan pelatih yang cukup hebat secara taktikal. Kalau kita lihat cukup fluid, cukup pragmatis juga dalam bermain. Ia dapat melakukan pressing yang sangat baik meskipun secara kualitas Tunisia berada jauh di bawah dari Swedia, tapi setidaknya skor 5-1 ini menunjukkan bagaimana kualitas dari tim nasional Swedia yang memang sebelumnya diremehkan karena di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa ini ya tampil tidak terlalu baik dan mereka pun lolos lewat jalur ini ya, Nation League ya. Tapi apapun itu jalurnya, itu merupakan sebuah sistem yang sudah disetting dan sudah disepakati. Kita harus respect. Dan gara-gara Swedia mengalahkan Tunisia dengan sangat mengejutkan memecat pelatihnya di partai pertama Piala Dunia, dan tidak lama kemudian langsung menunjuk mantan pelatih Arab Saudi Hervé Renard yang akan memimpin 2 laga sisa di partai grup F. Ini akan sangat sulit, tentunya terlalu banyak goncangan bagi tim nasional Tunisia, apalagi harus melawan Jerman, dan sepertinya mereka masih memiliki kesempatan untuk melawan Jerman, melawan Belanda ataupun melawan Jepang, dan peluang untuk lolos pun akan sangat kecil karena melawan tim yang secara kualitas di atas mereka dari segi permainan jauh lebih baik daripada mereka, dan Tunisia ini sedang berada dalam bahaya menurut saya di pagelaran World Cup tahun ini. Selanjutnya teman-teman, kita geser ke laga kemarin malam jam 11 malam ya, antara Spanyol melawan Tanjung Verde atau Cape Verde, di mana di sini Spanyol terlihat sangat underperform
di mana Spanyol bermain tanpa winger sejak menit awal, di mana yang berada di front three mereka itu adalah Pablo Gavi, lalu juga ada Mikel Oyarzabal dan juga Ferran Torres. Dan yang menjadi perhatian di laga kemarin malam adalah kiper dari Cape Verde yang berusia 40 tahun bernama Fozinya. Ini tampil dengan sangat luar biasa melakukan 7 penyelamatan dan menjadi man of the match, meskipun ada satu kisah sedih di mana ternyata ibunya sudah mendapatkan tiket tapi visanya ditolak oleh Amerika karena memang ya mereka berasal dari Cape Verde dan ya kesulitan untuk mendapat masuk ke Amerika Serikat. Tapi penampilan baik dari yang Fozinya ini membuat Spanyol mati kutu ya. Spanyol pada laga persahabatan terakhir melawan Irak hanya bermain 1-1, ataupun ini menjadi alarm besar bagi Spanyol karena di laga sisanya di grup H ia harus melawan Uruguay ataupun Saudi Arabia yang memang sama-sama bermain imbang kemarin malam. Tadi pagi, menurut saya. Dan Spanyol masih memiliki peluang untuk dapat lolos, tapi dengan tereksposnya bagaimana Spanyol frustasi saat melawan Cape Verde, tentunya ini menjadi inspirasi bagi tim-tim lain untuk menerapkan strategi yang mirip-mirip. Bagaimana Spanyol akan bermain, mereka akan melakukan antisipasi, dan ini membuat langkah Spanyol akan sangat sulit untuk dapat bisa dibilang melaju jauh ke World Cup di World Cup 2026 saat ini, karena kelemahan mereka sudah terekspos dan akan banyak tim yang mempelajari cara bermain dari Cape Verde dan membuat mereka ataupun Spanyol kesulitan melawan tim-tim selanjutnya. Selanjutnya ada laga draw juga nih di grup G antara Belgia melawan Mesir. Di sini Mesir sempat unggul terlebih dahulu lewat gol pemain nomor 8, saya lupa namanya siapa, kita lihat dulu di sini, yaitu dari Mahmoud Asur ya, dengan tendangan screamer ke gawang Thibaut Courtois, dan Belgia menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Dan kalau di sini sih masuknya gol bunuh diri ya dari Mohamed Hani, tapi kalau kita lihat ini sebuah skema yang sangat baik dari Romelu Lukaku yang baru masuk kurang lebih sekitar 1 menitan dan berhasil membuat Belgia menyamakan kedudukan dengan Mesir. Selanjutnya ada Saudi Arabia yang mengejutkan juga berhasil menahan imbang Uruguay yang memang tidak terlalu kuat musim ini ataupun di edisi Piala Dunia saat ini, tidak memiliki striker yang cukup tajam. Meskipun Darwin Núñez merupakan striker berlabel mahal, tapi kualitasnya tidak semahal harganya. Dan juga ia kembali mensummon kiper-kiper tua, yaitu Fernando Muslera yang setelah pensiun kembali dipanggil oleh Marcelo Bielsa, padahal ia memiliki Sergio Rochet yang diplot sebagai kiper utama Uruguay, namun di detik-detik akhir ternyata Muslera lah yang menjadi kiper utama dari Uruguay, dan Uruguay yang berhasil menyamakan kedudukan ya lewat gol Maxi Oliveira di menit berapa nih? Maxi Araujo di menit 80. Wow. Di hampir akhir ya ini bagi Uruguay, sampai akhirnya mereka pun akan kesulitan melawan Cape Verde yang kemungkinan akan lebih low block dibanding dengan Saudi Arabia, dan melawan Spanyol yang lebih tiki-taka. Dan kita lihat seperti apa taktik hardcore dari Marcelo Bielsa, taktik old school dan high press dari Marcelo Bielsa apakah masih relevan di Piala Dunia 2026. Dan terakhir, ini adalah laga antara Iran melawan New Zealand yang baru saja berakhir dengan skor 2-2, di mana Iran akhirnya berhasil bermain di Amerika Serikat. Ini laganya dimainkan di mana ya? Ohio, di SoFi Stadium. Kita lihat ya. Lupa nih istilahnya. Di New Jersey ya. Ternyata, dan ini yang kalau misalnya dilihat di Rutherford, New Jersey, ini di MetLife Stadium akan menjadi partai final nanti ya untuk World Cup 2026 nanti, dan ini menjadi sejarah karena bendera Iran berhasil dikibarkan di Amerika Serikat. Dan tentunya ini partai yang sangat menarik karena saling jual beli gol, di mana gol pertama dicetak oleh Elijah Just dari New Zealand, karena kalau kita lihat New Zealand ini di beberapa partai friendly tampil cukup baik, cukup meyakinkan, bisa menahan
dan juga menang atas tim-tim besar ataupun negara-negara besar. Dan tentunya saat lihat mereka bisa bermain imbang dari Iran, saya tidak terlalu heran ya. Dan Iran sebenarnya yang cukup dominan di pertandingan tadi pagi, dan akhirnya mereka berdua harus puas berbagi hasil imbang. Dan nantinya Iran dan juga New Zealand masih harus melawan tim-tim kuat lainnya, yaitu seperti Belgia dan juga Mesir yang sudah saling bertemu di laga selanjutnya. Wah, cukup panjang teman-teman, karena memang satu hari bisa 4 laga, ini ada hampir 12 laga kita bahas. Tapi so far memang yang paling menarik dari World Cup di beberapa pertandingan beberapa hari ke belakang, yaitu adalah banyak tim-tim yang kita remehkan tapi bermain dengan sangat baik. Lalu juga banyak tim-tim besar yang banyak diunggulkan oleh fans-fans sepak bola dunia tapi underperform. Dan ini membuktikan bahwa sepak bola sudah semakin merata, di mana taktikal ini tidak terlalu relevan sebenarnya karena lebih pragmatis. Kualitas pemain pun cukup apa ya, tidak terlalu jomplang kalau misalnya kita lihat di era tahun 2000-an, di mana jika suatu negara memiliki pemain yang sangat besar seperti ada Zinedine Zidane ataupun Ronaldinho, dapat dipastikan negara tersebut dapat melaju dengan sangat jauh. Ataupun satu negara kecil yang memiliki ikon sepak bola seperti pada tahun 98-an, 90-an, di mana Denmark memiliki Laudrup. Kecil tuh dalam arti di sini dalam sepak bola ya, bro. Tidak sekuat negara-negara besar. Ya, intinya sekarang negara sekelas Cape Verde aja bisa menahan Spanyol. Lalu juga Saudi Arabia yang memang cukup keokan di beberapa edisi World Cup terdahulu, bisa bermain imbang dengan Uruguay. Lalu juga di edisi sebelum-sebelumnya berhasil menang atas Argentina dengan skor 2-1. Ya, intinya sepak bola sudah berkembang sangat jauh, dan saya berharap masih banyak laga yang akan mencengangkan kita, karena masih banyak tim-tim besar yang belum bermain, seperti masih ada Prancis, masih ada Portugal, masih ada Inggris, dan juga masih ada kelewat Argentina, sorry, yang masih belum bermain. Dua nama terbesar di The Last Dance mereka, Messi dan Ronaldo, masih akan bermain. Kita lihat seperti apa mereka bermain, apakah mereka dapat memenuhi ekspektasi para fans atau ternyata mereka sudah habis. Ya, sekian dari World Cup. Enjoy the World Cup teman-teman. Memang agak susah karena waktu mainnya di jam kerja, tapi ya curi-curi dikit lah buat bisa nonton. Goodbye.